Balik tanya ya, lo dari tadi pagi ngebuat gue kesel banget. Ya terus kenapa? Gua sama teman-teman gue udah ada izin buat mindahin barang-barang di dalam gudang. Pertanyaannya, lo sendiri ngapain di sini? Hei, emang dasar kepo dan songong aja nih anak, eh? Kemana-mana nyelonong aja. Udahlah, sikat aja lah. Sikat aja. Ayo. Ngapain lu semua ngorek temen gua? Ya, datang rusuh, drama lu. Ikut-ikutan lo. Oh, mana ada mau orang kita lagi ngobrol, saling denger lu, makanya. Rifki Atila Ganteng Pratama. Iya, maaf gantengnya bukan kepedean tapi memang karena ganteng dari lahir jadi harus dibawa di nama. Jadi kamu yang bikin anak saya pulang telat, nemenin kamu potong rambut, dan anak saya jadi lupa ngabarin saya. Bu, nggak gitu Bu, kan tadi emang Karin tuh ada kelas tambahan dan itu nggak ada hubungannya sama Rifki sama sekali. Terus tadi kebetulan waktu jalan pulang sekalian nganterin Rifki potong rambut. Malah kalau misalnya tadi Rifki nggak nganterin Karin, itu Karin lebih lama lagi loh nungguin ojol. Nggak apa-apa Rin, nyokap lu bener kok. Tante, saya minta maaf ya karena tadi saya minta temenin potong rambut terus ngobrolnya kelamaan jadi anak tante lupa ngabarin tante. Saya juga minta maaf tadi pas boncengin Karin pulang saya nggak ngebut. Kalau ngebut kan mungkin akan lebih cepat, tapi saya janji next time kalau saya ada kesempatan buat anterin Karin pulang lagi saya bakalan ngebut biar tante nggak khawatir lagi. Loh, kalau kamu boncengin anak saya, ngebut, terus anak saya celaka, yang ada saya makin khawatir dong. Bener juga ya. Iya, iya juga. Oh, ya maaf deh tante ya, maaf sekali lagi. Aduh, emang nasib cowok selalu salah di mata cewek. Ya udah kalau gitu tante saya pulang aja deh daripada tante jadi bad mood. Saya kan nggak mau membuat bad mood tante. Ya. Ya udah, hati-hati ya pulangnya. Rifki siapa tadi namanya? Rifki Atila Ganteng Pratama. Gantengnya harus dipakai, nggak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan nggak sah terus saya nggak mau nengok tante. Jangan ngebut-ngebut ya pulangnya. Ya, Terima kasih udah nganterin Karin pulang sampai rumah dengan selamat. Nanti kalau boncengin Karin lagi jangan ngebut-ngebut ya. siap, 86. Rin, pulang ya. Yaudah, Siap, ya. hati-hati ya. Ya. Kan gue baru bilang hati-hati. Ya, tadi perasaan nggak ada tiangnya di sini. Ada. Masa? Tadi lo ngapain lewat situ? Waktu itu kayaknya gue kesini nggak ada tiang ini. Ya udah, pamit ya. Iya, dadah. Gak usah diceritain ke yang lain. Iya, iya. Hati-hati ya. Iya. Dah. Hati-hati ya. Hati-hati ya Ki, jangan nabrak lagi. Iya, aman. Dah. Dah. Ya gitu deh Bu. Udah malam. Sya, ternyata cukup juga nih baju lo. Gue kira kegedean. Menurut lo gue gendut gitu, badan lo lebih kecil dari gue, makanya bajunya kegedean ya? Iya, nggak gitu Tasya. By the way gue nggak apa-apa nih nginep di sini tanpa ngomong ke Pak Tarno dulu. Udah deh, nggak apa-apa kali, besok aja kita urusnya. Lagian kita udah usahakan tuh manggil-manggil Pak Tarno, teriak-teriak. Dianya nggak keluar-keluar. Iya sih, biasanya dia selalu siap siaga kan depan kosan lo. Kok hari ini nggak ada, aneh banget. Dia rada freak ya orangnya. Citra, nggak boleh kayak gitu sama orang tua. Pak Tarno itu baik dari zaman gue SMA, dia tuh baik banget. Lo nggak boleh kayak gitu, awas aja lo kayak gitu lain kali ya. Sopan sama orang tua gimana sih? Ini buku gue mana sih yang itu? Citra, lo liat. Ih, baru ditinggal bentar udah tidur, dasar kebo emang. Dasar garpu somai. Ada aja kelakuannya.
kejedot kan kepalanya. Semoga aja nggak benjol. Lucu deh. Duh, hawa-hawanya ada yang lagi jatuh cinta nih. Dari tadi kok senyumnya nggak hilang-hilang, Ibu perhatiin. Masih mikirin Rifki ya? Ih, enggak, apaan sih Ibu mah sotoy. Oh, jangan-jangan kamu udah jadian tapi Ibu nggak dikasih tahu. Enggak. Tadi dikenalinnya cuma jadi sebagai teman satu jurusan. Ibu, Karin sama Rifki itu emang masih temenan. Soalnya kan Karin inget tuh, Ibu bilang kalau Karin itu harus fokus kuliah. Masih temenan, akan jadian gitu ya? Nggak apa-apa. Ibu tuh nggak ngelarang kamu pacaran, cuman concern Ibu adalah takutnya kamu itu nanti kalau ditahan cintanya malah jadi nggak fokus loh kuliahnya. Nih, saran Ibu pokoknya kalau kamu sebelum memulai hubungan, kamu harus pastiin dulu calon pacar kamu itu beneran nggak punya siapa-siapa. Dia jomblo. Ibuku sayang, Karin itu selalu ingat poin yang tadi. Nah, poin kedua juga Karin ingat kalau Karin harus tetap fokus kuliah dan tetap menjaga diri. Karena seorang wanita itu martabatnya harus tetap menjaga diri biar nggak dikata murahan. Bener kan? Tuh. Dan satu lagi, Karin udah pastiin kalau Rifki itu jomblo. Dia bukan punya siapa-siapa. So, bener kan apa kata Ibu? Ternyata kamu udah cari tahu duluan. Dan kamu benar-benar yakin kalau dia jomblo berarti kan kamu cari tahu. Ya kan? Nggak apa-apa sih. Bu, Karin mau nanya deh. Karin tuh kayak selalu ingat, Ibu selalu bilang sama Karin kalau misalnya Karin cari pacar, itu harus pastiin dulu dia jomblo apa enggak. Iya dong. Ya maksud Karin tuh kenapa Ibu selalu bilang kayak gitu? Emang Karin ini ada tampang-tampang perebut pacar orang ya? Karin jadi parno deh. Ya enggak dong, jangan sembarangan. Kamu ngomongnya nggak mungkin lah kamu jadi perempuan seperti itu. Ibu cuman nggak mau aja kamu nanti bernasib seperti Ibu. Gimana maksudnya, Bu? Enggak apa-apa. Udah, kamu istirahat aja. Ini aku mau lanjutin jahitan, ya. Istirahat yuk. Tante, saya bukan maling. Enggak, saya bukan maling. Enggak. Maling kamu mau ngapain kamu? Bukan maling. Tangkap Bi. Bukan maling. Maling. Next time kalau saya ada kesempatan buat anterin Karin pulang lagi, saya bakalan ngebut biar tante nggak khawatir lagi. Loh, kalau kamu boncengin anak saya, ngebut, terus anak saya celaka, yang ada saya makin khawatir dong. Bener juga ya. Iya juga. Ya udah kalau gitu tante saya pulang aja deh daripada tante jadi bad mood. Saya kan nggak mau membuat bad mood tante. Ya udah, jangan ngebut-ngebut ya pulangnya. Iya. Terima kasih udah nganterin Karin pulang sampai rumah dengan selamat. Nanti kalau boncengin Karin lagi jangan ngebut-ngebut ya. Siap, 86. Pantesan itu cewek barbar bisa kayak gitu. Ternyata nyokapnya juga barbar banget. Terus si Karin, ternyata sikap lembut dan hangatnya itu nurun dari nyokapnya. Tapi yang pasti dua-duanya sama-sama baik sih. Karena kan udah ikhlas bantuin gue. Dan sama-sama punya pesona juga dengan karakternya masing-masing. Aduh Rifki. Ngapain sih lo mikirin mereka berdua? Bikin pening kepala aja. Untung aja gak kegap sama anak-anak. Kalau enggak, habis gue jadi bahan gorengan. Aduh mamai, Pak Tarno ini dia kemana toh? Keturang lagi perlu kan malah nggak ada. Udah kayak lagi nungguin angkot saja kawan nih. Nggak ditungguin ya, itu banyak sekali. Giliran katoran tungguin itu angkot, malah nggak muncul sama sekali. Lagian lu juga ada-ada aja sih, Div. Pakai acara kunci kosan hilang. Lu tuh bikin kita ribet tau gak? Harusnya gue udah masuk kamar, udah mandi, udah ganti baju, udah tinggal tidur. Ini repot. Ya ampun Farel, ini kan namanya musibah. Mana mungkin beta bisa prediksi toh.
Lagi pula nih ya, beta cariin Pak Tarno ini untuk cari jalan keluarnya kawan. Ya kan beta bisa bikin kunci duplikat kan, kunci cadangan. Nah Pak Tarno itu seharusnya bangga sama beta. Karena beta itu bisa bikin kunci duplikat. Dan beta itu bukan bermaksud untuk merebut kunci cadangan itu kawan. Cuman hanya meminjam saja. Lo senang aja lo. Udah, daripada banyak omongan, mendingan sekarang kita cari Pak Tarno. Mencari Pak Tarno, siapa tahu Pak Tarno lagi patroli. Setuju kan? Ya udah kalau gitu kamu orang ke sana, biar beta ke sana saja. Sampai sana kamu orang mencar buat cari Pak Tarno. Oke? Beta ke belakang. Lo sendirian aja. Iya, nggak apa-apa. Aman. Yuk. Ayo sudah, yuk. Pak Tarno. Mamai. Pak Tarno. Pak Tarno. Pak Tarno Pak Tarno tolong jangan ngajakin beta untuk main petak umpet toh. Beta ini batul-batul lagi butuhin Pak Tarno ini. Pak Tarno. Ya ampun. Pak Tarno. Suaranya itu dari mana tuh? Sini kah? Sini? Atau sini? Ah, pusing sekali. Aduh. Beta yakin suaranya itu pasti dari dalam sini. Tapi buka nggak ya? Aduh. Ya, buka sajalah. Mau ngapain lo? Ya ampun Mama kamu orang itu yang mau ngapain di sini? Tiba-tiba muncul udah kayak jai langkung. Ditanya malah balik tanya, ya lo dari tadi pagi ngebuat gue kesel banget. Ya terus kenapa? Gua sama teman-teman gue udah ada izin buat mindahin barang-barang di dalam gudang. Pertanyaannya, lo sendiri ngapain di sini? Hei, emang dasar kepo dan songong aja nih anak eh. Kemana-mana nyelonong aja. Udahlah sikat aja lah. Sikat aja. Ayo. Ngapain lu semua ngorek temen gua? Ya, datang rusuh, drama lu. Ikut-ikutan lo. Oh, mana ada mau orang kita lagi ngobrol, salah denger lu, makanya telinga bersihin. Kalian kira kita nggak dengar? Kalian tadi bahas sikat-sikatan kan? Sikat apaan? Gak mungkin kan kalian mau nyikat gudang? Kerajinan banget. Terus kenapa lu pada mukanya pada kenceng kayak gitu? Apa jangan-jangan ada niat tersembunyi ya? Kenapa? Lu pengen ngerencanain hal busuk? Hal jahat apa lagi yang pengen kalian rencanain? Hai, Mama pantasan toh. Kamu orang punya muka ini kesal sekali. Pas beta mau masuk ke dalam ruangan ini. Kalian bisa nggak usah pada sotoy nggak sih? Ngapain juga sih kalian pada ngurusin urusan orang? Pergi sana! Tahu. BCD lo semua. Sana. Udah pada cabut lu semua. Apaan sih ini kalian? Udah malam gini masih aja berantem. Ngapa? Lu mending suruh anggota yang rese lo ini pergi! Jaga ya mulut lo. Lo duluan yang kasar sama Nadif. Lu tuh maju lo sini satu-satu! Ikut gua. Mama tapi dia orang ini kawan. Udah ikut gua, ayo! Ayo, kabur! Pergi, Repot banget kita tangga sebelah lu semua. Cabut lu!